Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Perwati, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Tuban dalam kegiatan aksi nyata seri berbagi budaya positif sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Siti Wasiatul Khairiyah MPD selaku pengawas pembina SD Gugus 4 Handayani. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SDN Cepokorejo 1 dan Cepokorejo 2, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Cepokorejo 1 dan Cepokorejo 2. Berikut susunan acara diseminasi berbagi aksi nyata budaya positif sekolah oleh calon guru penggerak Yuni Purwati, SPD. 1. Pembukaan oleh pembawa acara. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan oleh pengawas. 4. Penyampaian materi oleh Ibu Yuni Purwati. 5. Penutup. Dan 6. Doa. Menginjak acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta atau hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama 4/4, hitungan keempat mulai. 1, 2, 3. Kepada hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga adalah sambutan oleh Ibu Pengawas Pembina SD Gugus 4 Handayani. Kepada Ibu Hajah Siti Wasiatul Khairiyah MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du.
Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Cepokorejo 1 dan juga Bapak Kepala SDN Cepokorejo 2, Bapak Ibu yang saya banggakan peserta diseminasi dari CGP. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam sebuah acara diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh CGP Ibu Yuni Purwati. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap berkenan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dengan selalu berharap mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta diseminasi, kegiatan ini adalah sebagai tindak lanjut dari program calon guru penggerak yang sudah mendapatkan beberapa pembelajaran lewat modulnya. Dan hari ini adalah diseminasi yang terkait dengan budaya positif sekolah dari Ibu Yuni Purwati, CGP Kabupaten Tuban, kelas 5.153 B. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh CGP Bu Yuni Purwati nanti menjadi kajian positif penjaringan juga untuk bisa memperbanyak ilmu ini pada penerapan di kelas penjaringan semua. Dan saya berharap diseminasi ini diikuti sampai jadwalnya selesai. Nah, karena itu agar semuanya lancar dan dapat mendapatkan rahmat juga berkah dari Allah, hari ini saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi ini secara resmi dibuka dan dimulai. Demikian dan selamat mengikuti diseminasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Siti Wasiatul Khairiyah MPD yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Ibu Yuni Purwati SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Alhamdulillah. Baik deh. Baik, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan dalam kegiatan seri berbagi yang akan saya lakukan pada hari ini. Ya, hari ini saya akan menyampaikan diseminasi ya kegiatan yang telah saya lakukan terkait budaya positif sekolah. Nah, oke, sebelum kita bedah lebih jauh terkait dengan materi hari ini, saya ingin Bapak Ibu menyiapkan alat tulis terlebih dahulu. Kita mulai dari pertanyaan pertama, pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Jawabannya iya atau tidak? Monggo, atau langsung angkat tangan. Yang setuju monggo. Oh, tidak ada ya. Oke, kayaknya kalau yang pertama aman. Kita yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya atau tidak? Masih yang setuju ya? Oke, yang setuju ya. Terima kasih. Ada 1, 2, 3, 4. Oke. Pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ada berapa ini? Coba saya hitung lagi yang setuju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, mayoritas peserta berarti. Kemudian yang keempat adalah sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Kalau segitiga sudah, restitusinya belum. Oke. Untuk poin 1, 2, dan 3 akan kita bahas nanti di akhir saja ya, atau kita akan cari tahu bersama-sama.
Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Yang akan menjadi bahasan saya dalam kegiatan hari ini adalah ada 6 topik. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol guru, dan ke-6 adalah 3 restitusi. Ini yang akan menjadi bahasan kita. Oke, kenal dengan tokoh yang ada di tengah? Belum sempat kenalan tapi tahu wajahnya. Ki Hajar Dewantara. Iya, beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia ya. Guru ya, mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun kersa tuturi handayani. Saya yakin selaku tenaga pendidik pasti kita sudah hafal dan paham dengan artinya. Tapi kita akan membedahnya lebih jauh nanti. Oke, kalau salah satu hal yang menjadi pertama kali saya pahami dalam pembelajaran di guru penggerak itu adalah konsep ini Bapak Ibu. Anak itu layaknya benih, guru adalah petani, dan sekolahan adalah ladangnya. Maka selayaknya benih itu, petani hanya dapat mengasuh tumbuh kembangnya tanpa bisa merubah karakter atau dasar si anak. Guru hanya bisa mengarahkan. Tidak mungkin panjenengan selaku petani itu bisa mengubah bibit padi menjadi bibit kelapa. Begitu juga bibit jagung menjadi bibit kedelai atau menjadi tanaman kedelai, itu tidak akan bisa. Karena setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri-sendiri. Dulu saya mempercayai bahwa murid itu selembar kertas putih. Gurulah yang akan menulis bagaimana memberikan warna kepada kertas si anak itu. Teori tabula rasa. Tapi ternyata pada kenyataannya anak itu adalah selembar kertas yang sudah punya sketsa. Guru hanya bisa menebali, menuntun untuk membentuk karakter si anak. Dan sekolahlah tempat dia untuk belajar hal tersebut. Oke, untuk menambah semangat, kayaknya kok sudah belum ini kok sudah bilang tabula rasa juga. Saya ingin kita bermain. Siap, Ki? Siap. Oke, kita bermain. Silahkan panjenengan menyobek sedikit kertas, nggih. Menyobek sedikit kertas, tuliskan satu hal atau satu benda, boleh juga barang yang paling berharga menurut panjenengan. Ditulis di kertas terus jenengan enggak. Oke, saya ingin satu orang satu orang yang bersedia untuk maju bermain dengan saya. Monggo Bu Asih maju. Silakan, jenengan tulis dulu sesuatu yang sangat penting menurut jenengan. Kecil aja. Sudah? Oke, ayo, sudah. Oke, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam dengan segala daya dan kekuatan yang jenengan punya. Silakan ke depan sekali. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa berupa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Pokoknya sampai beliau itu mau membuka. Coba Bu Ami maju ke depan sini. Oke, agak ke sini ya. Oke, sini. Bu Ami, ya. Boleh nggak saya mengetahui atau meminta apa yang ada di dalam tangan jenengan? Untuk apa? Saya ingin memilikinya. Ya untuk apa dulu? Mbak Yuni memerlukan barang yang saya pegang. Bu Yuni memerlukan barang yang saya pegang, yang saya punya. Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Boleh saya minta?
Oke, langsung dikasihkan. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang berbeda dengan Bu Abi. Bu Abi langsung setelah bertanya, saya membutuhkan, beliau memberikan. Ada yang mungkin kekeh nggak mau? Ada? Yang lain? Bu Siti, kalau Bu Siti saya minta barangnya di genggaman Bu Siti. Bu Siti mau enggak? Karena ini sangat penting, tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun saya membeli, tidak bisa. Walaupun saya mengancam, Tidak bisa. oke. Mungkin demikianlah, terima kasih Bu Abi. Demikianlah kita semuanya ya. Ada yang mengizinkan, ada yang tidak. Nah, tetapi sebenarnya apa sih urgensinya ini? Inilah seperti yang dimiliki oleh seorang anak. Seorang anak memiliki karakter dan keyakinannya masing-masing. Kita tidak langsung bisa serta-merta merubah tanpa si anak itu mengizinkan atau dia ada kerelaan dalam hatinya untuk berubah. Oke, kita belajar dulu, mengenal dulu tentang ini, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada kenyataannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang seperti tadi, ya, kita kayak seolah-olah itu bisa meminta apa yang dia miliki. Tapi sebenarnya saya tidak bisa memaksa dia untuk memberikan, kecuali ada kerelaan dari orangnya untuk memberikan kepada saya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus responnya, pada kenyataannya teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, termasuk perilaku salah. Orang lain bisa mengontrol saya, pada kenyataannya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, pada kenyataannya orang lain tidak bisa mengontrol orang lain ya, kecuali diizinkan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, tadi saya mencoba sama Bu Siti. Bu Siti, bolehkah saya minta dengan suara halus? Tidak boleh. Walaupun saya membeli ataupun dengan saya mengancam. Kalau memang kekeh tidak mau dikasihkan, maka tidak akan bisa. Model berpikir menang atau kalah pada kenyataannya adalah model berpikir menang-menang, win-win solution. Ya. Oke. Apa makna disiplin? Kita belajar tentang disiplin positif katanya. Kita mengenal dulu. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Makna ini sebenarnya berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid pada awal Socrates atau Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun di Indonesia, di budaya kita, makna kata disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal pada kenyataannya disiplin awalnya adalah belajar. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau dengan tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itulah nilai kebajikan yang ingin kita tuju dengan pendidikan yang kita lakukan terhadap anak. Ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Materi yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini ternyata adalah motivasi eksternal. Misal, saya datang ke sekolah tepat waktu sebelum bel berbunyi dan melaksanakan piket agar saya tidak ditegur oleh kepala sekolah. Kalau alasan saya seperti
seperti itu, maka itu adalah motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, maka akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dasarnya seperti itu. Ya, saya ikut pelatihan agar dapat sertifikat. Misalkan seperti itu. Itu ternyata juga adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dan inilah yang menjadi motivasi internal dan tujuan disiplin positif. Kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kalau panjenengan lihat di timur, saya yakin kelas jenengan juga pasti sudah ada semua toh? Oh, ya pasti. Alhamdulillah. Ya. Jika kita melihat ke timur, ada keyakinan kelas. Ini adalah keyakinan kelas yang telah dibentuk oleh warga kelas 4, ya. Nah, sebelum kita ke keyakinan kelas, kita masuk terlebih dahulu. Mengapa toh kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Saya yakin di kelas panjenengan semua pasti sudah tertempel peraturan kelas. Bahkan di awal sekali kalau anak-anak masuk itu sudah dibacakan. Ada yang masih hafal satu saja butir peraturan kelas yang ada di kelasnya masing-masing. Bu Nino, satu saja peraturan kelas yang ada di kelas jenengan. Tidak boleh terlambat. Oke. Ada yang lain mungkin ada yang masih ingat? Itu ada poinnya buahnya itu. Tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Oke, itu diantaranya ya. Nah, sekarang saya ingin masuk dulu ke sini. Mengapa toh kok tidak peraturan kelas saja? Kenapa kok harus menjadi keyakinan kelas? Saya ingin kita merefleksi ke diri kita sendiri. Mengapa panjenengan menggunakan helm saat naik sepeda motor? Monggo, Bu Mika, kenapa jenengan naik sepeda motor kok pakai helm? Itu peraturan dari pusat kalau pengendara itu wajib memakai helm agar pada waktu kita menjalankan itu positifnya tidak sampai kena otak. Nah, kalau jatuh ada pengaman lah. Oke. Itu merupakan peraturan. Itu yang pertama yang saya tangkap tadi. Yang kedua adalah merupakan salah satu keyakinan kita agar kita selamat, tidak terjatuh. Kalau jatuh tidak luka. Oke. Kemudian pertanyaan kedua. Kenapa kemarin pada saat zaman COVID ya kita itu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Bu Ase, kenapa Bu Ase? Kenapa Bu Ase? Jenengan pakai masker nggak kemarin waktu ini? Ya, pakai masker. Pakai masker. Kenapa? Biar tidak tertular penyakit. Biar tidak tertular penyakit. Oke, itu berarti ada, walaupun tidak ada satgas COVID tetap pakai nih, tetap. Oke. Tadi Bu Mika yang pertama agar mematuhi peraturan, terus yang kedua agar selamat. Berarti sudah ada keyakinan dalam diri saya pakai helm untuk selamat. Oke. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bapak Ibu terus terang nih, saya jujur pada jenengan. Di kelas saya itu sudah ada peraturan kelas. Tapi jika jenengan tanya jumlahnya berapa, terus terang saya nggak hafal. Bahkan kalau ada pelanggaran siswa yang belum tertib, saya akan melihat dulu. Ini poin keberapa ya yang dia tidak tertibnya? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu merupakan dasar kita melakukan sesuatu itu tanpa paksaan. Memang ya itulah yang saya butuhkan untuk selamat, ya. Tapi kalau hanya sebatas peraturan, kemarin ada rame-rame di depan pasar Ngaglik.
razia kendaraan yang tidak pakai pengendara yang tidak pakai helm. Marah orangnya kan, waktu ditilang sama polisi, rumahku sini aja loh Pak, kok pakai helm? Kan seperti itu toh. Padahal tujuannya adalah untuk keselamatan. Tapi karena memakai helm itu bukan dianggap kebutuhan, ya keyakinan yang dia anut, maka dia kalau ada polisi pakai, kalau enggak ya enggak, bebas. Seharusnya tidak seperti itu ya. Oke, kita ke ini, peraturan kelas ya. Peraturan kelas itu merupakan dasar atau landasan dari keyakinan kelas. Apabila keyakinan kelas ini terbentuk dan terlaksana dengan baik, maka akan menimbulkan lingkungan positif dalam kegiatan di kelas. Kemudian lingkungan positif ini yang terus bertumbuh dan konsisten akan dapat membentuk budaya positif. Jadi Bapak Ibu, budaya positif sekolah itu dibentuk oleh panjenengan semua beserta anak-anak di masing-masing kelas. Oke, nah ini adalah contoh kesepakatan kelas ya, kelas 1 ini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itemnya cuma 3 Bu Yuni. Kalau untuk kelas jenjang kelas 1 boleh 3 ya, 4 sampai maksimal itu 7. Untuk anak saya di kelas 4 kemarin kita membentuk keyakinan kelas itu ketemu 4. Berbeda dengan peraturan kelas yang sampai poin A, B, C, D sampai di buahnya itu ya. Oke, kita lanjut. Kita akan belajar untuk sedikit mengubah dari peraturan kelas ke keyakinan kelas ya. Coba selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan kan? Bunyi peraturan. Kalau kita rubah ke keyakinan kelas, bagaimana bunyinya Bu Indah? Tidak usah tidak usah Bunyinya gimana kalau kita tarik? Monggo Bu Indah. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita tarik ke keyakinan kelas, jadi buku ke tempatnya. Oke, keyakinan kelasnya menjadi bertanggung jawab. Betul. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menjadi menghargai orang lain. Oke, tadi Bu Nino mengatakan tidak terlambat, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya bagaimana Bu Nino? menghormati orang lain. Betul, menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan menjadi keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Apa Bu kalau menggunakan narkoba? Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya tujuannya apa toh? Biar apa? Menghormati orang lain termasuk itu kan kejahatan. Oh, narkoba itu kejahatan. Itu kalau untuk ke orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri, nilai keyakinannya? Lu kesehatan kan ben gak batu lu ben gak loro. Iya, betul sekali. Biar sehat ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran adalah menghormati orang lain ya. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Oke. Nah, hukuman dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Bu, terus terang di awal modul 1.4 itu saya berhenti membaca. Di modul ini itu terus istighfar. Sayangnya berhenti, satu kali saya baca wadala, saya baca lagi. Iya, wadala lagi kan? Oke, apa maksudnya dihukum oleh penghargaan? Ya, yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, penghargaan itu menghukum. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas.
Yang selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Saya jelaskan Bapak Ibu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, penghargaan itu hanya memberikan pengaruh perubahan kepada anak dalam jangka waktu pendek karena dia adalah motivasi ekstrinsik. Ya, contohnya, pada saat anak bisa berbaris rapi di depan kelas, ya, kemudian saya memberikan sebuah reward bintang misalkan, maka dia akan berbaris. Tapi begitu bintang ini saya tidak berikan, maka dia akan kembali lagi. Karena itu tujuan dia, ya, melakukan ketertiban itu adalah untuk mendapatkan bintang atau poin. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Kok bisa Bu Yuni? Sebuah penghargaan dikatakan menghukum bagaimana? Seorang anak, ya, di kurikulum 2013 kita kan memang sudah tidak ada peringkat ya. Dulu ada di zaman sebelumnya. Seorang anak mendapatkan peringkat 1, tapi kemudian ya dia mengalami penurunan. Dia tidak menerima tidak mendapat peringkat 1. Nah, ternyata label peringkat 1 yang diberikan itu menjadi sebuah hukuman bagi dia saat dia tidak memperolehnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini terjadi seperti ini. Ada dua kelompok anak. Dua kelompok anak ini diuji. Dia dikasih sebuah game di mana bagi anak yang bisa menjawab dengan benar kartu yang yang diacak ini, maka dia dikasih reward permen gitu. Tapi bagi kelompok yang satunya, yang B, walaupun dia benar, dia nggak dapat apa-apa. Dan setelah dilakukan uji coba, ternyata kelompok yang A yang mendapatkan reward ini banyak melakukan kesalahan. Kenapa? Karena orientasi dia adalah untuk mendapatkan reward, bukan pada pada dirinya ya, sehingga dia mengurangi ketepatan dia. Penghargaan tidak efektif. Ini yang saya sampaikan tadi ya, dia bersifat motivasi eksternal seperti itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini mungkin pernah kita alami pada murid kita. Ya, kita memberikan reward kepada seorang anak. Ternyata anak tersebut ya bahagia. Tapi bagi anak yang tidak menerima bagaimana? Bu Awi, saya sama jenengan sudah berusaha berdua nih membuat sebuah karya. Jenengan sudah maksimal, saya juga sudah maksimal. Tapi ternyata yang mendapatkan nilai 100 dan pujian adalah saya. Pak jenengan tidak. Kira-kira perasaan jenengan ke saya bagaimana? Monggo. Merasa sedih dan cemburu. Merasa sedih dan cemburu. Karena saya juga sudah berusaha semampu saya dan hasilnya kok memang kurang. Ya. Itulah Intinya cemburu dan Ya, sedih. itu bagi kita tenaga pendidik. Hal itulah yang dirasakan oleh anak juga. Ya, sehingga penghargaan ini dapat merusak hubungan dengan siswa yang lain. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini ya ternyata sebuah penghargaan itu bisa membuat anak merasa kalau saya dengan usaha ini sudah dapat nilai A, ngapain saya harus berusaha lagi? Lakukan aja itu, besok juga pasti dapat lagi. Misalkan seperti itu, sehingga kualitas dia ya dan kreativitas dia itu justru akan menurun. Ya, dan yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa? Karena motivasi saya adalah untuk mendapatkan penghargaan dari luar, diakuin orang lain. Sedangkan niatan saya, nilai saya dari dalam
itu menjadi terabaikan. Oke, sekarang kita sudah mengenal tentang motivasi intrinsik ya tadi. Sekarang saya ingin ke panjenengan menyiapkan kertasnya. Saya ada pertanyaan, nanti habis itu kita bahas bersama. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Menurut panjenengan ini hukuman atau konsekuensi? Meminta anak mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia datang terlambat. Silakan ditulis. Kita cek dari sini. Silakan ditulis. Ayo keluarkan ininya. Ayo, 1 pertanyaan pertama. Nanti kita saling lihat ya, betul berapa. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo, hukuman apa konsekuensi? Pertanyaan yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, kita lihat yang keempat, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Silakan ditulis. Nanti kita lihat betulnya berapa. Ditulis. Oke. Kemudian yang keenam, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kita lihat dulu nanti. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena dia tidak pakai sepatu hitam. Oke. Ya. Terakhir, melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit saat pelajaran olahraga. Hukuman apa konsekuensi? Melakukan pemanasan sendiri karena terlambat selama 10 menit saat pelajaran olahraga. Oke. Coba kita lihat ya. Jawabannya adalah oke, yang pertama adalah hukuman. Ayo kita lihat. Satu adalah hukuman, 2 hukuman, 3 hukuman, 4 konsekuensi, kemudian 5 konsekuensi, 6 hukuman, 7 konsekuensi. Oke, betul semua? Oke, berarti sekarang saya tanya, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Jadi kan sudah betul banyak betulnya nih. Berarti sudah paham. Ini hukuman, ini konsekuensi. Ini hukuman, ini konsekuensi. Bedanya apa? Ada yang mau berpendapat? Bu Awi, monggo. Hukuman bagaimana? Kalau konsekuensi bagaimana? Tindakan yang mungkin agar supaya tindakan tersebut tidak diulang lagi. Oke, hukuman adalah tindakan yang dibuat guru agar anak itu tidak terulang lagi. Ya, tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik. Ya. Oke, kalau konsekuensi? Konsekuensi itu adalah tindakan yang sesuai apa yang dia lakukan. yang sesuai yang seharusnya dia lakukan. Oke. Ada pendapat lain? Oke, Bu Nino, silakan. Tolong mikrofonnya. Oke. Kalau ini menurut saya, kalau hukuman itu adalah tindakan karena dia melakukan kesalahan. Karena dia melakukan kesalahan, jadi diberi tindakan yang lebih biar tahu akibatnya, biar jerah akibat dari kesalahan yang dilakukan. Kalau konsekuensi itu adalah tindakan yang
seharusnya dilakukan tanpa disuruh, tanpa tanpa orang lain, keluar dari dirinya sendiri. Itu kalau konsekuensi. Kalau mungkin dari orang lain. Oke, pendapatnya dua pendapatnya ditampung dulu. Kita masuk ke sini dulu, nggih. Hukuman adalah sesuatu yang menyakiti dan harus terjadi. Berbeda dengan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Di sini, kenapa dikatakan hukuman itu menyakiti? Karena kadangkala hukuman yang diberikan itu tidak ada kaitannya dan berkali-kali lipat dibandingkan dengan apa yang dia lakukan. Sedangkan kalau konsekuensi tidak. Kalau konsekuensi di sini tidak ada unsur menyakiti. Kamu merobekkan buku temanmu, maka tanggung jawabmu adalah mengganti. Kamu terlambat datang 10 menit saat olahraga, maka silakan nanti kamu pemanasan sendiri 10 menit tanpa ada unsur menyakiti. Tapi kalau pada hukuman, kamu terlambat push up 100 kali, tidak ada urgensi atau relevansinya. Dia terlambat dengan push up 100 kali. Tidak membuat jerah, tapi bukan seperti itu untuk membuat jerah. Kalau dengan membuat jerah seperti itu adalah motivasi eksternal si anak dan itu tidak akan bertahan lama. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, dendam biasanya. Anak yang dikasih hukuman itu dendam biasanya ya. Konsekuensinya kalau anak membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang lebih pendek ya. Anak membenci kedisiplinan karena buah dari hukuman. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan. Kembali ke sini. Siapa sih yang mau dihukum? Siapa yang mau dihukum? Ada yang mau dihukum? Tidak. Ya kita selaku guru saja tidak mau dihukum, apalagi siswa-siswa kita ya. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri ya, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk kalau hukuman itu ya, membuat anak menjadi tidak percaya diri ya, menjadi emosional seperti itu. Sedangkan kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, berbohong. Itu adalah salah satu timbal balik dari sebuah hukuman. Daripada aku jujur, aku dihukum, mending aku bohong. Seperti itu. Itu dia mencari. Itu nanti kita akan masuk ke kebutuhan dasar ya. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi adalah dia merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ya memang konsekuensi akan membuat dia tidak nyaman. Dia yang seharusnya bisa beristirahat ya, mengikuti temannya, tapi karena dia terlambat dia harus memotong jam istirahatnya 10 menit untuk tinggal di kelas. Ya itu adalah konsekuensi. Tapi setara dengan apa yang dilakukan. Oke, ya. Ini adalah identitas kesuksesan ya. Di sini ada identitas gagal, yaitu hukuman ya. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Ya ini kita nanti akan masuk ke restitusi ya. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Hukuman itu menyebabkan dendam ya. Dia menjadi tidak enak gitu. Bahkan mungkin tidak suka dengan guru tertentu karena pernah dihukum oleh guru tersebut, seperti itu. Sedangkan konsekuensi adalah tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Ya, kalau hukuman sifatnya adalah negatif, konsekuensi adalah netral, dan restitusi adalah positif. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya.
kebutuhan dasar manusia. Oke, Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Satu adalah cinta dan kasih sayang. Siapa yang tidak mau dicintai? Dicintai nggih? Maunya dicintai sama Bapak Ibu. Saya juga maunya dicintai. Kemudian yang kedua adalah penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan yang paling dasar dari keempat tersebut adalah bertahan hidup. Itu adalah dasarnya ya. Oke, kita akan masuk ke sini. Oke, kebutuhan dasar manusia, pemantiknya di sini. Oh iya, Bu Ambar. Ini dari modulnya namanya Bu Ambar. Ya. Padahal di sini ada Bu Ambar juga. Tapi Bu Ambar ini baik hati kok ya. Saya bacakan. Atau mau ada yang membacakan? Pak Warkun, monggo silahkan dibacakan. Monggo mic-nya Pak Warkun. Yang lain. Monggo Pak Warkun. Mic-nya ada di situ. Yang mana? Yang ini, Bu Ambar, pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelitahan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu bernama Dani. Beberapa adik kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Dani seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasannya Dani melakukan hal itu? Oke, mari kita renungkan. Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Bu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Bu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Ya, ada seorang murid yang dia ini terus-menerus meminta bekal kepada temannya. Sudah dinasihati tapi kok tetap diulangi ya? Besok lagi kok masih seperti itu lagi ya, sampai temannya ini mengadu ke Bu Ambar. Nah, Bu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan dasar Doni melakukan ini kenapa. Oke, kita mulai dari yang pertama. Bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan bertahan hidup, survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu adalah dasar ya. Oke, kira-kira responnya dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Bu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Oke. Sekarang yang kasih sayang, kita kenal dulu. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kira-kira jika Doni ditanyain, Don, kamu kenapa kok terus-terusan minta bekal temenmu? Kemudian jawabannya karena dia ingin diperhatiin. Kira-kira Bu Ambar harus bagaimana Bu Ambar? Bu Ambar harus gimana ini kira-kira? Maksud orangnya gimana Bu Ambar? Ingin diperhatikan. Ya, berarti ininya Bu Ambar bagaimana? Responnya Bu Ambar? Kalau ingin diperhatikan ya, anaknya kita tanya apakah misalkan berangkat sekolah tadi sudah diberi uang saku atau belum sama orang tuanya, tadi sudah disuruh sarapan atau belum. Kalau belum ya kita belikan. Baik hati sekali ya, oke. Oke. Betul, oke. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Tadi Bu Ambar menyampaikan, ditanya. Setelah ditanya, jawabannya adalah karena ingin diperhatikan. Ya, dia melakukan, si Doni ini meminta makanan temannya karena ingin mendapatkan perhatian. Maka yang harus dilakukan adalah dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal
temannya karena dia merasa senang temannya menjadi memperhatikan dia, maka tindakan temannya melaporkannya kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Oke, kemudian kesenangan. Doni ditanyain, kenapa Don kok ngambil bekal temanmu? Karena saya senang. Nah, kalau jawabannya adalah karena dia merasa senang, ya, untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ya, maka dalam kasus di atas, bila Doni menjawab iya melakukannya karena iseng, menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka sebenarnya Doni ingin tindakannya didasarkan kepada kesenangan. Guru bisa mengarahkan bentuk hal-hal lain yang bisa memenuhi rasa kesenangan dia. Kemudian yang terakhir adalah penugasan atau penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi terampil dan diakui atas prestasi. Nah, kira-kira Doni kalau ditanya, Don, kamu kenapa kok ngambil bekal temanmu? Terus dia karena faktor penguasaan. Berarti gimana jawaban Doni sebenarnya? Bayar baju. Malak ya. Melakukan pemalakan, ya. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, dunia berkualitas. Ya, dunia berkualitas. Bapak Ibu, setiap orang, ya, kita pasti punya gambaran dunia yang berkualitas itu adalah tempat khusus kita, dunia ideal kita. Begitu juga dengan murid juga punya gambaran tersendiri, ya, dimana dunia berkualitas menurut dia itu apabila kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Jadi kita perlu mencari tahu, menggali lebih dalam motivasi dia, dasar dia, mengapa dia melakukan suatu tindakan yang menurut kita tidak tepat. Itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar dia yang mana? Apakah bertahan hidup, apakah kasih sayang, apakah penguasaan, dan yang lainnya. Oke, monggo disimak terlebih dahulu. Ini adalah gambaran diri kita sebagai tenaga pendidik. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum, 2. Posisi membuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini ada sebuah cerita siswa bernama Naren. Dia hari ini terlambat 20 menit
Kita lihat bagaimana respon gurunya sebagai posisi pertama adalah penghukum. Guru piket ya ini. Naren, sini kamu. Suaranya keras ya ibunya. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar aku. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Monggo disimak dulu. Posisi penghukum Ini posisi penghukum. dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Oke, menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, membentak, hukuman verbal dan fisik itu kalau posisi guru sebagai seorang penghukum. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, posisi kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Kita amati apa bedanya dengan posisi penghukum. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Nadanya sudah beda ya. Naren! Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu Membuat merasa tidak bersalah. tahu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Muridnya bikin gurunya susah. Menurut gurunya. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi ketiga, posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu,
saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi depan, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, posisi keempat. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Ini posisi keempat, B. 7.20. Naren, Pemantau. konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, sebentar. Kita sudah 4 posisi diri, yaitu penghukum. Kedua apa, Bu? Kedua apa tadi? Pembuat merasa bersalah. Betul, mikrofonnya. Yang ketiga, ayo Bu Ase. Yang ketiga apa Bu Ase? Sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dari 1, 2, 3, 4 ini kita refleksi. Kita biasanya menempatkan diri pada posisi mana? Sebagai teman, oke. Itu sudah ideal belum ya? Pemimpin. Pemantau maksudnya ya. Oke, pemantau. Keempat. Oke. Pemantau sekarang kita lihat. Karena ada 5 posisi kontrol, kita lihat posisi yang kelima. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Posisi kelima ya. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai sel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Oke, pertanyaan dari ibunya. Dari kelima posisi kontrol tadi, penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan manajer. Mohon maaf, manajer ini yang dimaksud bukan kepala sekolah nih, tapi kita menempatkan diri kita, ya. Di sini ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol mana yang paling ideal untuk diterapkan pada diri kita? Pemantau dan pemimpin. Manajer maksudnya ya. Pemantau dan manajer. Oke. Kalau Bu Amber, manajer. Bu Awi, manajer. Teman dan manajer. Pemantau dan manajer. Bu Asih, pemantau dan manajer. Oke, ya. Dan Bu Siti serta Pak Umar juga manajer. Nah, di sini yang paling ideal yang kita lakukan adalah selaku manajer. Posisi kontrol yaitu ya identitas yang gagal itu adalah kontrol dari luar ya. Ini menghindari hukuman. Ini adalah untuk posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah ya. Di sini guru menghardik ya, kemudian kalau kamu tidak melakukannya awas ya, itu dia memberikan ancaman. Hasilnya adalah siswa memberontak. Demikian ya. Kemudian nanti murid juga bisa berkata, biarkan saja, nanti juga akan marah-marah lagi, sudah tidak ada efek ya terhadap si anak kalau kita berposisi sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, ini juga tidak disarankan untuk dilakukan. Kemudian untuk teman ya, memang sepintas kelihatannya bagus memposisikan siswa sebagai teman, tetapi ya alasan ini membuat siswa merasa ketergantungan dengan guru. Karena dia merasa nyaman dengan guru A, maka dia mengikuti apa yang diinginkan oleh si guru A. Tapi begitu dia naik kelas, dia menjadi ketergantungan, maka sikap-sikap positif yang dia tunjukkan awalnya itu menjadi berubah. Karena dia merasa aku nyamannya dengan guru A, seperti itu. Ya. Kemudian ini bisa berdampak kepada siswa tidak mandiri dan merasa bergantung, lemah. Kalau sebagai pemantau adalah ya mengikuti aturan. Kegiatan pelanggaran dilakukan ini, maka konsekuensinya ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini mengakibatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu siswa akan seperti itu. Nah, yang paling ideal dan paling disarankan itu adalah posisi diri sebagai manajer, menghargai diri sendiri ya. Kita mulai dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, menggali kenapa dia melakukan hal tersebut, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh dia. Kemudian selanjutnya kita menarik dia untuk menanyakan apa keyakinan
Terus apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, selanjutnya hasilnya adalah akan menguatkan pribadi, ya. Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Oke, coba tadi kita sudah ke posisi kontrol. Saya punya beberapa ini. Nah, yuk jenengan siapkan lagi kertasnya. Ada 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi gurunya menempatkan diri sebagai apa? Ada 5 kan tadi? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti guru menempatkan diri sebagai apa? Ya. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak pernah benar melakukannya. Oke, yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Ayolah lakukan demi ibu. Berarti sebagai apa? Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oke, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini yang kelima ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira menempatkan diri sebagai apa? Oke, sudah ditulis semuanya? Oke, 1, saya minta pendapatnya Bu Asih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kira-kira menempatkan diri sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Teman, jawabannya adalah membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah membuat orang merasa bersalah, sehingga anak merasa bersalah. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa kira-kira? Apa? Betul, Gawi, penghukum, ya. Iya, katanya Bu Mika itu sama dengan apa? Iya, menjatuhkan anak ya. Oke, yang ketiga, saya ingin pendapatnya Bu Siti. Ayolah, lakukan demi ibu. Posisi yang mana? Manajer? Betul, teman. Oke, yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Posisi apa? Pemantau. Karena dia memberikan reward atau punishment sesuai dengan peraturan yang dia buat ya. Oke, yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Pak Umar? Ayo, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya, manajer, betul sekali, manajer. Dan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, berarti penghukum. Oke, penghukum. Lanjut. Segitiga restitusi. Kita masuk ke sini ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, tadi Bu Yuni sudah bilang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Atau dari kata restitusi dulu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu adalah arti dari restitusi. Oke, 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk
untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketiga, restitusi adalah salah satu salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menayakan keyakinan. Oke, ini kemarin anak-anak mempraktekkan kegiatan ini ya. Ya, yang dilakukan pertama adalah menstabilkan identitas, mengkonfirmasi kepada siswa. Apakah itu benar? Apa yang terjadi? Apakah kepribadiannya tidak baik? Berbuat salah itu manusiawi. Semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Budi juga pernah melakukan kesalahan, dan hal tersebut merugikan diri Bu Yuni pribadi dan juga orang lain. Dalam hal ini menstabilkan identitas ya. Setelah kita mengkonfirmasi identitas si anak tersebut, kita melakukan validasi tindakan yang salah, bahwa dia melakukan hal seperti itu tidak apa-apa, itu manusiawi. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bahkan kita memberikan gambaran kepada si anak, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih daripada hanya merobohkan sepeda temanmu. Misalnya, kalau kamu naik sepeda dengan tergesa-gesa, bisa saja loh kamu jatuh terserempet seperti itu. Kamu sampai merobohkan sepedanya Mbak Maisa. Nah, guru mengkonfirmasi, kenapa, alasan apa, dasar hidup yang mana yang belum terpenuhi oleh si anak tersebut menjadi dasar dia melakukan sebuah tindakan itu. Oh, ternyata dia pengen cepat-cepat pulang karena dia lapar. Baik, kamu tergesa-gesa pulang karena kamu lapar, sehingga sampai tidak sengaja menyenggol sepedanya Mbak Maisa sampai roboh. Tapi tahukah kamu nak bahwa dengan kamu tergesa-gesa, bisa saja kamu terjatuh di jalan raya, atau bahkan kamu mengalami kecelakaan karena tersenggol oleh kendaraan lain. Nah, sekarang
Maisa hingga membuat rantainya terlepas. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk Mbak Maisa? Ini menanyakan keyakinan anak terkait dengan yang sudah disepakati di kelas. Selalu bersikap positif, senantiasa saling membantu, mengkonfirmasi kira-kira tindakannya itu sudah sesuai atau belum. Jadi tadi, apakah Mbak Arti masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama terkait dengan kerumunan? Bagus. Bagaimana bunyinya? Baik, betul sekali. Itu artinya Mbak Anggi masih ingat. Lalu, apa bayanganmu terkait menjaga kerukunan yang baik itu bagaimana? Ya, setelah menanyakan keyakinan yang sudah diyakini oleh anak, guru kemudian meminta siswa untuk menggali kira-kira solusi dari tindakan dia apa. Baik. Nah, biasanya kan kalau saya sebelumnya sebelum saya mempelajari tentang segitiga restitusi, itu yang memberikan solusi atas pemecahan itu siapa? Saya, guru, dari kacamata saya. Ini adalah solusi terbaik menurut saya untuk kasusmu, untuk tindakanmu seperti itu. Tetapi belum tentu itu menurut si anak, ya. Nah, jadi di segitiga restitusi itu anak diminta untuk bertanggung jawab, ya, mencari solusi terbaik menurut dia. Tapi juga kita bisa membimbing, ya, lebih jauh lagi. Tadi kalau pada kasus ini solusimu apa? Oke, membenarkan. Kalau ternyata tidak bisa, bagaimana? Bertanggung jawab untuk menemani pulang sambil jalan, seperti itu. Nah, itu adalah bentuk dia untuk bertanggung jawab. Setelah itu, saya menanyakan lagi kepada dia, untuk kedepannya apa solusi yang bisa dilakukan? Bagus sekali solusi dari Mbak. Nah, di sini Anggi menyampaikan, saya akan membawa bekal agar saya tidak lapar lagi saat pulang pembelajaran, seperti itu terakhir atau duhur. Nah, ini adalah gambaran penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, kira-kira kalau panjenengan mau menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa dengan segitiga restitusi, kira-kira tantangannya apa? Tantangannya apa berarti? Bagaimana? Kita lebih enak menerapkan penyelesaian masalah dengan memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau kontrol, atau manajer, posisi kontrol manajer. Ya, yang paling ideal adalah manajer dengan penyelesaian masalah secara segitiga restitusi. Tapi Bapak Ibu, tidak semua permasalahan itu perlu disegitigakan restitusi. Kalau memang permasalahannya cukup untuk didamaikan dengan istilahnya inian saja, ya sudah, tidak usah segitiga restitusi. Kemudian seandainya Bu Yuni, saya belum bisa membawa anak ini untuk ke segitiga restitusi, maka posisi kontrol mana yang harus saya terapkan? Kalau tidak bisa menempatkan diri sebagai manajer, maka tempatkanlah minimal diri panjenengan semua dan saya pribadi sebagai pemantau, seperti itu. Dan jangan khawatir, segitiga restitusi ini bisa diterapkan mulai dari tingkat SMA sampai TK. Salah satu peserta CGPK
kami adalah guru TK dan beliau bisa menerapkannya, bisa. Jadi jangan khawatir kalau kelas 1 terus gimana. Ya memang jawabannya akan singkat-singkat, tapi itulah pemikiran dia, ya. Oke. Ini ya materi penghujung di kita. Saya ingin dari panjenengan sudah saya siapkan refleksi diri. Saya menyiapkan refleksi diri ini, mohon nanti dikumpulkan diisi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, terutama mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among apakah yang telah saya lakukan selama ini? Apakah sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan manajer. Keempat, saya akan menjadi Among atau guru seperti apakah setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Oke, mungkin ada yang sebelum ditulis, ya, monggo Bu. Ada yang mau menyampaikan hal baru apa yang telah dipelajari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini tadi ada beberapa materi yang disampaikan oleh beliau. Satu tadi yang membekas, terutama pada materi awal yang untuk segitiga restitusi kelihatannya masih kita perlu ngomong sebagai terkait dengan yang paradigma baru itu pandangan Ki Hajar Dewantoro tadi bahwa anak itu sebenarnya tergantung bagaimana kita mengelola. Mereka sudah punya bibit, bagaimana kita mengolahnya. Itu mengubah pandangan awal kita yang punya bahwa anak itu nol, tidak punya apa-apa. Nah itu kita harus bisa menggali sebenarnya anak itu punya bibit atau kemampuan dasar apa. Itu yang harus kita pegang sebagai pendidik. Tidak menganggap bahwa anak itu bukan ke sekolah orang duwe ilmu apa-apa, bukan, tapi dia punya kemampuan dasar di dalamnya. Betul sekali, iya, bahwa anak itu sudah memiliki goresan awal. Gurulah yang akan menebari perilaku-perilaku mana yang sesuai. Terima kasih untuk Bu Siti. Selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, terutama mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik, ya. Tadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi dalam diri, motivasi ekstrinsik itu adalah karena tidak mau dihukum atau berdasarkan penghargaan dan sebagainya. Oke, Bu Ambar silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, terutama mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik? Dengan mengetahui dari materi yang telah disajikan di sini, saya merasa bahwa dalam menerapkan disiplin itu kita bisa menerapkan, bisa menggunakan penghargaan ataupun tidak menggunakan penghargaan, tetapi melihat masalah apa yang dihadapi oleh anak. Misalnya tadi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi anak, kita bisa menggunakan sesuai materi tadi segitiga restitusi, di mana dalam menerapkan segitiga tersebut kita membuat keyakinan kelas, kemudian masalah tersebut dikaitkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat sehingga anak merasa tidak tersakiti dan harga dirinya tidak direndahkan. Ya, terima kasih Bu Ambar. Oke, yang ketiga, peran Among apakah yang telah saya lakukan selama ini? Bu Enda, peran Among apa Bu Enda? Nyuwun sewu Ibu. Jujur.
memang selama ini memang kita baru melaksanakan di prinsip kontrol itu baru mungkin di nomor 3 dan nomor 4 itu pun jarang kita laksanakan untuk yang nomor 4. Ya, teman dan pemantau. Ya, tidak apa-apa Ibu. Ya, karena memang kan selama ini kita belum mengenal itu. Oke. Oke. Ini mungkin dari Ibu Yuni bisa memotivasi saya untuk lebih jauh menyikapi anak kita. Sama-sama Bu, saya juga masih akan selalu belajar dari panjenengan semua. Oke, nomor 4 Bu Wawi, saya akan menjadi among seperti apakah setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini? Yang saya sepertinya saya minat yang itu Bu Yuni among sebagai teman. Sebagai teman? Iya. Sebagai saya berminat lebih ke situ. Karena mungkin ya mungkin kelas dalam lebih dekat. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selain sebagai teman juga nanti bisa mengarah ke manajer, Oke, siap. Oke, karena berpikir bahwa itu masih anak-anak untuk keterbukaan. Oke, ini adalah penerapan budaya positif ya, rencana tindakan aksi nyata yang saya tempuh karena sebenarnya di SDN Cepokorjo sendiri telah banyak ya budaya-budaya positif yang telah kita kembangkan tanpa sebelum saya sadari sebelum mempelajari materi ini. Pembiasaan sholat duha, pembiasaan asmaul husna, nah kemudian pembiasaan 5S, terus kemudian kita juga selalu menyambut siswa seperti itu. Itu adalah pembiasaan positif yang perlu kita jaga dan kita pupuk terus sehingga itu bisa menjadi nilai yang nanti diyakini oleh siswa, kemudian itu menjadi sebuah budaya positif sekolah. Nah, di dalam penerapan budaya positif ini di modul 1.4 saya mengambil aksi tindakan nyata yaitu kegiatan KPULI, kegiatan tangan peduli lingkungan. Nah, ini sejalan dengan program sekolah yang ingin membiasakan siswa memiliki kesadaran diri untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, di sini kegiatan yang saya lakukan ya telah latar belakang adalah tujuannya lebih untuk kepada anak-anak memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan tempat dia belajar seperti itu. Nah, untuk kegiatan ini ditolak ukurnya adalah dengan menggunakan jurnal, yaitu jurnal kita sebut jurnal KPULI. Di sini kegiatan-kegiatan positif yang telah dilakukan siswa terkait dengan aksi peduli lingkungannya ya, tangan peduli lingkungan ini dipercatat secara tertib di jurnal harian. Terus kemudian hal ini juga didukung dengan adanya buku penghubung di mana itemnya adalah ada poin berpartisipasi dalam melaksanakan piket kelas, kemudian berpartisipasi menjaga kebersihan seperti itu. Itu ada itemnya di buku penghubung. Nah, ini sebagai usaha kita ya bersama-sama dengan anak untuk mewujudkan keyakinan kelas yang telah dibentuknya. Nah, diawali kegiatannya dengan konsultasi dengan pihak kepala sekolah terkait kegiatan ini. Kemudian yang kedua merencanakan pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kegiatan bersama siswa ya. Ya, kita simak bersama-sama.
Ya, ini kegiatan langkah pertama. Saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah terkait dengan program yang saya susun. Nah, dalam hal ini kepala sekolah memberikan dukungan dan memberikan masukan seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan keyakinan kelas. Nah, dalam membentuk keyakinan kelas, saya mengawalinya dengan kegiatan curah pendapat. Jadi siswa mendapatkan kertas ya, kemudian saya menanyakan kelas impian seperti apa yang mereka inginkan. Nah, setelah itu, setelah siswa menuliskan, dilakukanlah curah pendapat ini ditempel di depan ya, seperti itu. Nah, setelah siswa menempelkan semua, kemudian guru melakukan pengelompokan karena beberapa pendapat yang diutarakan oleh teman, walaupun bahasanya, penulisannya agak berbeda, tapi maknanya cenderung sama. Misalkan kelas yang bersih, kemudian kelasnya teman-teman melaksanakan piket, nah seperti itu sama, tidak membuang sampah secara sembarangan. Nah, itu berarti peduli lingkungan. Dikelompokkan, setelah dikelompokkan ya, saya menuliskan di depan pengelompokannya. Nah, baru kemudian kita tarik pengelompokan ini kan masih ada kata-kata tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh bertengkar, ya, tidak boleh datang terlambat. Nah, kata-kata tidak boleh ini kan bernilai negatif, ya. Kita nilaikan menjadi kata-kata atau kalimat yang bernilai positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan dan kelasnya bersih. Kita bisa tarik itu ke keyakinan kelas selalu cinta lingkungan. Tidak bertengkar dan saling rukun. Ini berarti kita tarik senantiasa saling membantu. Misalkan seperti itu. Nah, setelah itu kita mengkonfirmasi kembali keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jika tidak ada perubahan, maka guru bisa menuliskannya di selembar kertas. Keyakinan kelas yang telah dibentuk. Sebagai bentuk anak-anak itu menyetujui keyakinan kelas tersebut, maka keyakinan kelas ini ditandatangani bentuk persetujuan. Nah, setelah dinyatakan ditandatangani semuanya, ini sudah menjadi sebuah keyakinan kelas. Guru juga termasuk ikut tanda tangan ya di situ karena dia adalah warga kelas. Nah, setelah itu untuk lebih, ya ini adalah contoh anak yang kemarin waktu itu kebetulan sekali hujan di hari Kamis. Kami membuat keyakinan kelas hujan dan anak-anak kotor sekali kelasnya di depan itu karena ke kantin sepatunya ada tanahnya langsung naik ke atas jadinya kotor. Nah, ini bisa kita menjadikan evaluasi terhadap keyakinan kelas yang kita bentuk. Keyakinan kelas itu tidak bernilai mutlak 1 tahun, tidak. Jika kita butuh evaluasi, revisi, maka bisa kita revisi. Berbeda dengan peraturan kelas kan ya madep gitu ya, maklok gitu. Nah, kalau keyakinan kelas ini mau 1 bulan ternyata ada perubahan, ada permasalahan yang tidak bisa tercover dari keyakinan kelas, kita bisa merubahnya. Nah, di sini setelah membuat keyakinan kelas, menyepakati bersama, ternyata ada poin yang belum terpenuhi. Cinta terhadap lingkungan, tapi kenyataannya kelasnya depannya setelah hujan jadi kotor. Nah, ini guru bisa mengingatkan kembali dengan kegiatan T, kelompok T ya, kolom T, tabel T, yaitu sikap seperti dan sikap tidak seperti. Nah, di sini saya menginginkan siswa menggali dari dirinya sendiri. Contoh sikap seperti apa toh yang menandakan kamu itu cinta lingkungan, dan contoh sikap seperti apa yang menandakan kamu tidak cinta
cipta lingkungan. Setelah itu kita bisa meletakkannya ya di tempat yang mudah terjangkau dan terbaca anak-anak ya, sehingga dia akan ingat tentang sikap-sikap yang menurutnya dia positif cinta lingkungan dan yang belum menunjukkan cinta lingkungan. Nah, ini adalah respon siswa ya. Oke, kemudian ini sebagian kecil tindakan-tindakan siswa yang menunjukkan bahwa dia adalah anak yang cinta dan peduli terhadap lingkungan. Sabtu bersih, melaksanakan piket, ya inisiatif membuang sampah. Nah, ini adalah jurnal pengisian dari tindakan peduli lingkungannya ini. Dan alhamdulillah target tolak ukur yang saya tetapkan yaitu 90% siswa ya ini mengikuti kegiatan KPULI ini ya, dan siswa juga 90% membuat keyakinan kelas. Lebih dari 90% juga telah memahami tentang KBRT, contoh tindakan yang mencintai lingkungan dan yang tidak. Ini adalah pembacaan komitmen keyakinan kelas. Ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, inilah salah satu aksi nyata saya terkait dengan aksi nyata gerakan Tangan Peduli Lingkungan sebagai budaya positif lingkungan sekolah. Demikian, apabila ada pertanyaan, monggo atau dilanjutkan pada sesi sesudahnya. Seperti itu, nggih. Nggih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuni Purwati SPD yang telah menyampaikan materi dengan sangat jelas dan mudah dipahami. Acara berikutnya adalah penutup. Demikian kegiatan pengembangan budaya positif sekolah oleh TGP Angkatan 5 Bu Yuni Purwati SPD dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Yuni bisa bermanfaat untuk kita dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita untuk membentuk siswa yang berakhlak mulia, cerdas dan berkarakter. Acara selanjutnya adalah doa kepada Bapak Umar Said SPD, kami persilahkan. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Bu Yuni dalam kegiatan ini supaya yang telah dilakukan tadi selalu mendapat bimbingan dari Allah. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa ya. Mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Iya, ini surah al-Mustaqim, surah al-Rahman. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma ighfir li wal maghdubi alaihim. Allahumma haqqaq wa ma'rifati wa arhamna billahi. Ibu berjanji untuk konsumsi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Umar Said. Acara demi acara telah kita laksanakan. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.